Raksasa ini ditusuk penuh dengan panah. Hanya karena putrinya dikendalikan oleh Ratu Mesir yang keji. Akhirnya berubah menjadi mesin perang yang kejam. Membantu Ratu untuk terus merampok negara lain. Dalam perang menyerbu Babel kuno. Mesir kuno berhasil mengalahkan Babel kuno. Kastil Babel sunyi sepi. Tubuh di mana-mana. Sanzu dan naga biru yang terlibat dalam pertempuran juga penuh luka. Raksasa berubah menjadi landak. Saat itu, Ratu Mesir jahat muncul. Raksasa segera bangkit. Terpesona melihat seorang gadis kecil di kereta. Dan gadis kecil itu adalah putrinya. Namun dengan jarak yang begitu dekat, ayah dan anak tidak bisa berpelukan. Pada saat ini, Sanzu akhirnya memahami penderitaan raksasa. Para prajurit merampok kereta besar penuh harta karun. Namun sang ratu tampaknya tidak tertarik. Malah, dia menunjukkan senyuman jahat kepada Raja Babel yang menyerah. Dia tersenyum sinis. Melihat wanita kejam ini mendekat, raja yang kalah ketakutan sampai berkeringat dingin. Namun sang ratu hanya mengambil hewan peliharaannya yang lucu. Saat sang raja pikir dia selamat, sang ratu memberi tanda kepada prajurit dengan sekilas pandang. Raja langsung dieksekusi oleh prajurit. Wanita ini memang kejam dan tanpa belas kasihan. Saat itu, sang ratu mengangkat tangannya. Gadis kecil langsung berlari dengan gembira ke arah mereka. Berlari kembali ke dalam dekapan ayahnya. Ayah dan anak tersebut memeluk erat, menikmati waktu bahagia yang sulit didapat. Namun sang ratu kejam hanya memberi mereka sedikit waktu. Langsung mengirim prajurit untuk membawa pergi gadis kecil. Raksasa itu menitikkan air mata sedih saat melihat keadaan ini. Sedangkan pelukan berikutnya antara ayah dan anak harus menunggu hingga raksasa membantu memenangkan pertempuran berikutnya. Kemudian, ratu jahat memanfaatkan kombinasi ksatria naga dan raksasa untuk terus melakukan perang dan penjarahan untuk merampok negara besar misterius di timur, Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi kuno. Setiap kali pertempuran berakhir, tubuh mereka dipenuhi luka-luka. Hari itu mereka bertemu dengan musuh yang juga hidup dari penjarahan. Dan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Ketika kombinasi ksatria naga dan raksasa kuat bergabung di medan perang, situasi pertempuran segera berubah. Melihat dua mesin perang yang mengerikan ini, pemimpin musuh terkejut yang dalam. Akhirnya musuh berhasil dikalahkan. Kapal musuh juga tenggelam ke dasar laut. Namun penjarahan ratu jahat belum berhenti. Mereka kembali ke benua lain. Kali ini mengirimkan raksasa dan ksatria naga untuk maju. Namun kali ini mereka terperangkap. Ternyata mereka hanyalah sekelompok petani desa yang sangat tertinggal. Para warga desa tahu mereka tidak bisa melawan. Mereka pun mengorbankan satu-satunya makanan yang mereka miliki. Saat Ratu Mesir datang, para warga desa menunjukkan rasa hormat yang besar. Mereka bersedia menyerahkan semua makanan mereka. Namun sang ratu menunjukkan ekspresi meremehkan. Setelah sekilas melihat barang-barang tak berharga ini, ia kemudian dengan sombong berbalik dan pergi. Dia merasa sia-sia datang ke sini. Maka dia mendekati raksasa, memberikan perintah untuk mengusir warga desa. Tanpa mereka duga, sang raksasa salah paham. Secara sepihak mengambil makanan warga desa. Kemudian membawa makanan ke hadapan ratu, lalu menuangkannya di atas kapal. Tindakan itu justru membuat ratu marah. Tanpa ragu, dia meraih rambut gadis kecil itu, dan mengangkat gadis itu. Mendengarkan tangisan anak perempuannya, sang raksasa hanya bisa merengut kesal. Dia menundukkan kepala dan berbalik menghadap warga desa. Di satu sisi adalah warga desa yang tak bersenjata dan tak berdosa. Di sisi lain adalah keselamatan nyawa putrinya. Terpaksa, raksasa mengangkat kedua tinjunya. Pada saat itu, raksasa terlihat seperti iblis yang dikendalikan. Dia mulai membantai warga desa. Terdengar jeritan mengerikan seketika. Pemandangan ini membuat naga biru tidak tahan untuk melihatnya. Namun ratu jahat itu malah terlihat menikmatinya. Akhirnya, raksasa yang tak berdaya harus mengikuti perintah dan membantai sebagian besar warga desa. Setelah kembali ke penjara, mengingat adegan yang baru saja terjadi, dia tak bisa menahan air mata sedihnya. Si besar di sampingnya juga merasa sangat kasihan. Saat itu, seorang prajurit datang untuk memberi mereka makanan. Karena takut pada T-Rex yang ganas, tanpa sengaja menjatuhkan sepotong steak. Namun hal ini malah menjadi peluang bagi si besar untuk melarikan diri. Ketika prajurit datang mengambil steak tersebut, Dazuang tiba-tiba meraih kepala dan pukul tentara hingga pingsan. Dan kunci ruang tahanan yang jatuh juga dengan alamiahnya diambil oleh Dazuang. Dazuang membuka pintu tahanan dan lari keluar. Karena khawatir terungkap, dia tidak melepaskan Tyrannosaurus, tetapi ingin meraih raksasa untuk menjatuhkan Ratu Mesir bersama-sama. Namun raksasa telah lama diperbudak, sudah kehilangan semangat perlawanan. Saat ini Dazuang menyesali kegagalan untuk melatihnya. Hanya bisa membawa senjata dan bertindak sendirian. Dia memanjat tiang layar, dengan mudah menghindari tentara patroli. Dazuang memutar kepala dan melihat menara yang ramai dengan musik dan nyanyian pada malam itu. Menebak bahwa ratu pasti ada di dalam. Maka mulai bergerak diam-diam. Setelah diam-diam memanjat menara, Dazuang perlahan-lahan memunculkan kepalanya. Menemukan ratu sedang menonton tarian seorang wanita cantik. Dan penari itu adalah Mia. Pada saat ini, Dazuang tiba-tiba menyadari, telur naga biru ada di sisi kiri ratu. Sedangkan anak gadis raksasa berada di sebelah kanan. Untuk mengendalikan Tyrannosaurus dan raksasa, dua chip ini harus selalu bersama. Tidak boleh pisah. Saat Mia berbalik dalam tarian, dia terkejut melihat Dasheng. Tak disangka, hamba perempuan di sampingnya juga berteriak ketakutan. Teriakan itu membuat Dasheng terbongkar sepenuhnya. Yang mengejutkan adalah, keterampilan berkelahi ratu ternyata sangat baik. Saat bel pengawas hamba perempuan berbunyi, Mia segera bereaksi. Dengan segera ia maju dan menyerang. Namun agak terlambat, suara alarm besar bergema di seluruh kapal. Raksasa mendengar suara itu.
Tetapi ia belum juga keluar untuk membantu Dasheng. Dasheng dan Ratu bertarung di sini. Meskipun bukan lawan yang sepadan bagi Ratu. Namun Mia berhasil membawa pergi anak perempuan itu dengan kesempatan itu. Ada 2 telur naga di sebelah sana. Saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa pacar Mia ini sangat bisa diandalkan. Ratu tiba-tiba tersadar. Langsung mengerahkan wajah hitam dan mengejar Mia dan mereka. Mia baru saja hendak menaiki tangga. Namun kemudian mereka dikepung oleh sekelompok tentara yang mendekati. Tentara membuat mereka mundur. Da Zhuang dengan gagah berani membuka jalan untuk mereka dengan senjata di tangan. Namun apakah mereka benar-benar akan berhasil melarikan diri? Meskipun Da Zhuang sangat berani, namun semakin banyak tentara yang mereka hadapi. Dari samping, datang sekelompok besar yang gelap gulita. Melihat situasi, Mia hendak melarikan diri. Lalu telur naga di dalam tas tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Suara 2 bayi naga langsung membangkitkan reaksi hebat dari naga biru. Naga itu menabrak kuat hingga ia merusak sangkar besi. Dengan gelisah, ia berlari menuju anaknya sendiri. Anak kapal di Gilada. Mereka telah dikelilingi oleh tentara. Saat itu, naga biru muncul. Menarik perhatian semua orang. Tidak disangka hanya 1 detik kelengahan. Ternyata berhasil dirampas oleh ratu yang licik. 2 anak naga bermain di tangan. Ksatria naga hanya bisa berhenti mempertahankan diri. Bahkan gadis kecil pun dibawa lari. Ini berarti perlawanan kali ini hancur sama sekali. Pada saat itu, raksasa baru muncul terlambat. Melihat ksatria naga yang berani melawan, dia terperangkap dalam pikiran yang mendalam. Dan pada perlawanan ksatria naga kali ini, Ratu Mesir juga memikirkan cara hukuman yang kejam. Esok pagi, kapal besar tetap melaju seperti biasa. Namun di atas sedang berlangsung upacara hukuman. Objek yang dieksekusi adalah naga biru. Ratu merasa telah memiliki 2 anak naga. Jadi menghukum mati 1 ekor tidak apa-apa. Dia juga memerintahkan raksasa untuk menjadi algojo. Untuk memenggal teman perang yang dulunya berjuang bersama. Saat kapak diangkat, Da Zhuang berteriak putus asa. Tetesan keringat sebesar kacang kedelai mengalir dari wajah raksasa. Saat itu, tiba-tiba ia menatap ke arah putrinya yang sedang menonton di samping. Kemudian ia ingat saat anak perempuannya mengejar larikan laba-laba. Tetapi ia menghentikannya. Kemudian raksasa itu memberi contoh. Menangkap laba-laba kecil dalam mangkuk. Lalu meletakkan laba-laba kecil itu kembali ke alam liar dengan selamat. Raksasa ingin membuat anak memahami bahwa meskipun itu adalah kehidupan yang lemah lagi, harus dihargai dan diperlakukan dengan baik. Suku raksasa awalnya tinggal di sebuah desa yang damai. Raksasa-raksasa itu bekerja di pagi hari dan beristirahat saat matahari terbenam. Meskipun peradaban mereka ketinggalan, tapi sangat damai. Namun hari itu sekelompok prajurit menyerbu tempat tersebut. Raksasa meskipun kuat tapi baik hati menurut naluri. Maka mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan. Akibatnya banyak raksasa ditangkap oleh para prajurit. Hanya raksasa itu yang ingin melindungi keselamatan putrinya. Pilih untuk bertarung dengan tentara. Prajurit biasa ini bukan tandingannya. Namun dengan putrinya di punggungnya. Namun membuat Ratu merencanakan strategi untuk mengalahkannya. Para prajurit biasa ini sama sekali bukan lawannya. Ratu dengan cerdik menculik putrinya. Dan mengancam dengan pisau. Demi keselamatan hidup putrinya. Giant hanya bisa tunduk dan patuh. Namun, tindakan tunduk ini juga membuatnya dikuasai oleh Ratu sampai sekarang. Maka ketika dia bertarung dengan Ratu, menemukan bahwa dia selalu membunuh tanpa ampun. Apakah kali ini juga akan terus salah dan membunuh naga biru? Setelah pertarungan batin yang sengit, memilih untuk bertarung dengan para prajurit.